Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, keagungan, serta kenikmatan demi kenikmatan, yang diantara kenikmatannya yang besar dimudahkannya kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan pasca ketaatan, ibadah demi ibadah, ketakwaan demi ketakwaan, yang dengannya seorang hamba memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat, apapun bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengagumkan perkaranya seorang yang beriman, yang mewujudkan keimanannya dengan keyakinan perkataan dan perbuatan. Betapa mengagumkan perkaranya seorang yang beriman, semua perkara hidupnya adalah kebaikan untuknya. Jika diberikan kenikmatan dengan keimanannya, dia akan mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dia akan terbimbing, dia akan tergerak dan tertuntun untuk menyikapi kenikmatan yang ada dengan tetap sadar mengakui bahwasanya itu dia dapatkan dari Allah, dan dia tidak lupa memuji Allah, dan dia tidak memanfaatkan kenikmatan tersebut kecuali dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia diuji dengan kesempitan dan kesulitan, dengan keimanannya dia terbimbing dan terarah untuk kemudian menyikapinya dengan kesabaran, tidak berkeluh kesah baik dengan lisan atau hatinya, menyadari bahwasanya sebaik-baik hal adalah apa yang Allah pilihkan untuk hambanya. Maka seorang yang beriman, jika benar keimanannya, jika lurus keimanannya, akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup sebelum di akhirat, di dunia sebelum di akhirat. Dan termasuk di antara usaha merealisasikan makna-makna keimanan, selain dengan seorang beramal saleh, seorang berusaha mempelajari perkara-perkara dalam agamanya yang dengannya seorang mampu untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang lebih punya motivasi dan alasan untuk tunduk patuh dan mengikuti apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, maha penyayang, dan yang paling menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Sehingga seorang hamba lebih mampu melihat kebaikan atau sisi positif dalam setiap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita manusia memiliki sifat dasar tidak akan melakukan sesuatu kecuali setelah mengetahui bahwa sesuatu tersebut memiliki nilai, memiliki poin positif, ada keuntungan di situ, baru kemudian kita melaksanakannya. Maka dengan belajar kita akan tahu, kita akan yakin, kita akan punya motivasi untuk melakukan apapun yang Allah inginkan, karena kita tahu kebaikan terdapat dalam apa yang Allah munculkan untuk hamba-hambanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini masih berkenan untuk memberikan kepada kita kemampuan serta kemauan untuk belajar dan belajar, yang merupakan bentuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nah, terlebih lagi topik pembicaraan kita yaitu tentang sikap kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua, yang dari pembelajaran yang sudah kita lewati, kita mengetahui banyak poin-poin yang merupakan kategori kedurhakaan, tapi ternyata terlewat atau tidak terdeteksi sebagai bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Dan kita semua mengetahui bahwa kedurhakaan secara umum adalah masuk kategori dosa besar,
yang dengannya seorang terhalang dari banyak hal kebaikan, yang dengannya seorang terjauhkan dari banyak hal positif, yang dengannya seorang terjebak dalam hal-hal yang negatif, ya, tidak mampu untuk keluar darinya. Nah, terkadang seorang menginginkan kebaikan, tahu jalan pulang, tapi ternyata dia tidak bisa juga balik ke rumah, ya, tidak bisa kembali ke rute, ya, dan jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata yang menahan, ya, dirinya untuk mampu melangkah adalah kedurhakaannya terhadap kedua orang tuanya yang tidak dia kenali, tidak dia terdeteksi sebagai bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Kita telah melewati poin demi poin, ya, pembahasan tentang hal-hal yang masuk kategori kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Kita masuk ke sebab-sebabnya dulu. Kita masuk ke sebab-sebabnya sampai kemudian muncul kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Sebab-sebab yang menjadikan seorang melakukan kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Berkata penulis rahimahullahu taala, asbabul uquq, sebab-sebab yang dengannya seorang anak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Li uququl walidaini asbabun katsiratun minha, dan di antara sebab kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tua adalah al-ula al-jahl. Yang pertama adalah kejahilan, kebodohan, tidak belajarnya seseorang yang dengannya dia mengetahui hak-hak yang harus dia penuhi, apakah itu hak Allah, hak Rasulnya, hak orang tuanya. Maka kejahilan, sebagaimana dikatakan di sini penulis, al-jahlu da'un qatilun, kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Seorang yang tidak mengetahui tauhid dan syirik, dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Seorang yang tidak mengetahui sunnah dan bid'ah, dia akan terjatuh dalam kebid'ahan. Seorang yang tidak mengetahui ketaatan dan kemaksiatan, dia akan terjatuh dalam kemaksiatan. Seorang yang tidak mengetahui mana yang jual beli dan mana yang riba, dia akan terjatuh dalam riba. Kalau seorang sekedar mengetahui atau mengenali baik dan buruk hanya dengan intuisinya, ya, hanya dengan perasaannya, wallahul musta'an, atau dengan keumuman manusia yang dia berada di sekitarnya, maka seorang akan terjatuh dalam banyak keburukan, seorang akan terjatuh dalam banyak, ya, kejelekan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, yang mana beliau berkata dengan perkataan ini, dengan statement ini 1400 tahun yang lalu kurang lebih, beliau mengatakan innakum la ta'maluna a'malan hiya indakum adaqqu minasy-sya'r wa hiya indana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'tabiruhu minal mubiqat. Sungguhnya kalian melakukan banyak hal yang kalian mengira bahwasanya hal tersebut adalah hal yang kecil, hal yang ringan, bahkan lebih ringan dari sehelai rambut. Padahal jika hal itu dulu kami lakukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami memahaminya itu sebagai bentuk hal yang membinasakan, yang mencelakakan kita. Maka 1400 tahun yang lalu, maka wajar ketika kita membaca sebagian athar salaf tentang bagaimana mereka terhadap kedua orang tuanya, terkadang muncul dalam benak kita ini sikap yang berlebihan. Oh, ini mungkin hanya apa, ya, cerita 1001 malam. Oh, ini mungkin adalah kisah-kisah yang langka. Tidak, kitanya yang sudah berubah, kitanya yang perspektifnya sudah banyak mengalami pergeseran. Karena kita saja yang masing-masing ada yang berumur 30, ada 40, mengalami menyadari bahwa wajar tidaknya suatu hal antara sekarang dengan 20 tahun yang lalu saja sudah berbeda. Umumnya sekarang dengan umumnya 30 tahun yang lalu itu sudah berbeda. Maka demikian juga hal-hal yang sekarang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata bagi sahabat radhiyallahu anhum pada masa mereka masih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang besar, adalah hal yang mengerikan, adalah hal yang membinasakan. Maka seorang jika tidak belajar, jika seorang tidak menuntut ilmu, dia akan dengan enaknya, ya, membanting pintu di depan orang tuanya.
ya, mengeraskan suara di hadapan orang tuanya, menajamkan pandangan kepada kedua orang tuanya, mengambil apa yang menjadi hak orang tuanya, membicarakan kejelekan orang tuanya di hadapan teman-temannya. Dia akan seperti itu karena apa? Kejahilan, kebodohan, karena dia tidak belajar, menganggap semua itu biasa-biasa saja, ya, seakan-akan orang tuanya adalah temannya, ya, seakan-akan orang tuanya adalah, ya, sejajar dan setara. Maka ini adalah apa? Buah dari kejahilan, buah dari kebodohan. Wallahul musta'an. Sehingga seakan-akan apa? Kalau bapaknya teriak, saya juga bisa teriak. Kalau bapaknya bentak, saya juga bisa bentak. Kalau bapaknya membanting pintu, saya juga bisa banting pintu. Maka ini semuanya berawal dari kebodohan. Nah, maka kita sebagai orang tua harus berpikir lebih cepat. Dalam artian kita harus berpikir bahwa berbakti tidaknya anak kita akan menentukan keberkahan hidupnya. Maka sedari awal, sedari dini kita pikirkan bagaimana caranya agar anak kita jangan sampai punya perasaan, punya, ya, pikiran dia bisa mengangkat suaranya di hadapan orang tuanya. Gimana cara mendidik mereka? Ajarkan mereka dengan Al-Quran, kenalkan mereka dengan Allah dan Rasulnya yang dengannya mereka mengetahui. Kenapa ada sebagian salaf tidak mau makan dengan kedua orang tuanya? Karena saking khawatirnya dia mengambil sesuatu yang sebenarnya sudah diinginkan oleh kedua orang tuanya. Sebesar itu kekhawatirannya, apalagi mengangkat suara. Sebagian salaf mengatakan termasuk kedurhakaan berjalan di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya di belakang, dia di depan, kecuali kalau waktu malam, ya. Sebagian, ya, wallahul musta'an, misal naik kendaraan, anaknya dengan pola pendidikan yang ada pada dirinya seakan-akan bisa mengatakan, ya, ibunya di belakang, kita mau di depan. Wallahul musta'an. Sudah gitu di depan tidur lagi, nggak nemenin apa? Nggak nemenin dan mendampingi orang tuanya lagi nyupir. Wallahul musta'an. Hal-hal yang sedetail itu yang menunjukkan apa? Ada bibit dan benih yang menjadikan mereka kemudian inisiatifnya jauh dari masuk kategori sikap berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebagaimana kita ketahui, yang namanya kebaikan, amal saleh itu yatada'at, saling menyeru satu sama lain. Jadi sikap berbakti kepada kedua orang tua akan muncul dari pribadi-pribadi yang istiqamah, akan muncul dari pribadi-pribadi yang mengetahui hak Allah dan Rasulnya, dari pribadi-pribadi yang berusaha untuk mengistiqomahkan dirinya di jalan ketaatan dan ibadah, akan menjadikan seorang kemudian muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memposisikan dirinya di hadapan kedua orang tua sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak berinisiatif bagaimana seharusnya sebagai anak yang baik, dan orang tua pun inisiatifnya inisiatif yang besar, yang agung sebagaimana seharusnya dia sebagai orang tua. Ya, masing-masing pihak berusaha memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Ketika orang tua lemah lembut, anak tahu. Ini bukan berarti kemudian dia mendapati celah untuk bersikap semaunya, enggak. Dengan ilmu yang ada pada dirinya, ketika dia mendapati orang tuanya lemah lembut, membuat dia lebih punya inisiatif untuk lebih lemah lembut dibandingkan apa? Orang tuanya. Bukan orang tuanya lemah lembut kemudian dianya jadi singa. Kan ada sebagian seperti rumah tangga, sebuah keluarga. Ketika orang tuanya lemah lembut, seakan-akan anaknya itu berusaha untuk mendominasi kehidupan apa? Berkeluarga. Dia berani meminta, dia berani mendesak, dia berani membangkang terhadap orang tuanya. Maka ini bermula dari kebodohan. Maka itu tujuan utama ketika kita menginginkan agar anak kita belajar dan serius, ya, menghargai majelis ilmu, menghargai guru-gurunya, menghargai Al-Quran, menghargai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka dalam perjalanannya tercetak dan terbentuk menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kebaikan dari sikap berbakti tersebut akan kembali kepada mereka. Mereka juga kelak akan menjadi orang tua. Kalau mereka sudah durhaka, mereka akan menuai dari kedurhakaan mereka terhadap kedua orang tuanya, dengan mereka akan lahir dari mereka anak-anak yang juga durhaka. Mereka akan jauh dari keberkahan.
mereka akan jauh dari kebaikan, mereka akan jauh dari taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kejahilan. Poin pertama, sebab yang dengannya seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya adalah jauhnya mereka dari ilmu agama, jauhnya mereka dari menuntut ilmu, jauhnya mereka dari serius memahami ilmu sebagai pintu kebaikan. Sebagian anak belajar ya karena kurangnya bimbingan dan motivasi dari orang tua, menganggapnya nilai A, nilai mumtaz itu yang yang penting, tidak berpikir sesuatu yang lebih besar dari itu, tidak melihat ilmu sebagai faktor pembentuk karakter seorang sehingga diridhoi dan dijaga serta diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang tua enggak apa-apa, anaknya sholat dibangunin susah enggak apa-apa, yang penting selama ini dia belajar kayaknya kalau enggak ranking 3 ya ranking 5 besar lah, udah enggak ada masalah. Justru banyaknya ilmu yang mampu dia pahami dan dia rekam tapi tidak melahirkan karakter yang sesuai dengan ilmu yang dia miliki, ini adalah bumerang, ini adalah bom waktu yang pada akhirnya akan menjadi seorang ya justru menjadi syaitan-syaitan kecil. Al ilmu in lam yanfa'dhar, ilmu jika tidak bermanfaat bagi pemiliknya dia akan memudaratkan. Ya, kita dapati ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang cerdas, mereka orang-orang jenius. Kenapa bisa mereka justru melenceng dari arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah dengan tidak mengamalkan ilmu yang mereka kuasai. Maka kebodohan daun qatilun, penyakit yang mematikan. Wal jahil aduwwul li nafsi, seorang yang jahil adalah musuh bagi dirinya sendiri. Seorang yang bodoh, seorang yang jahil, ya, sadar tidak sadar, dia harus paham dia adalah musuh bagi dirinya sendiri. Dia akan mendatangkan keburukan-keburukan dalam kehidupannya. Dia akan mendatangkan hal-hal negatif untuk akhiratnya. Dia akan menyesali. Dia akan menyesali kelak dirinya ketika di dunia. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti itu? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya saya berbuat lebih untuk kehidupan akhirat saya. Kenapa? Kejahilan. Kejahilan yang dengan sebab kejahilan seorang tidak memiliki motivasi yang kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak punya motivasi kuat untuk berjuang. Seorang tidak punya motivasi kuat untuk istiqamah. Seorang tidak punya motivasi kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih melihat kepada sekelilingnya. Saya masih lebih baik dibandingkan mereka. Tidak perlu saya lebih dari ini. Akhirnya dia pun stuck. Pola pikirnya akhirnya mengurung dia, menjebak dia, menghalangi dia untuk menjadi pribadi yang secara kesalehan di level yang lebih baik. Ya, ketika dia tidak belajar, ketika seorang bodoh, motivasinya untuk menjadi pribadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pun lemah. Fa idza jahila al-mar'u awaqib al-uquq al-ajila wal-ajila wa jahila thamaratal bir al-ajila wal-ajila qadahu dzalika ila al-uquq wa sarafa anil bir. Secara spesifik, jika seorang bodoh tidak tahu dampak negatif dari sikap kedurhakaan baik jangka pendek ataupun jangka panjang, dan dia bodoh tidak mengetahui, jahil tentang buah positif dari sikap berbakti kepada kedua orang tua baik jangka panjang ataupun jangka pendek, kondisi yang semacam inilah yang akan mengantarkan seorang untuk kemudian mudah untuk terjatuh dalam sikap durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya salah, betul salah, tapi kalau dia pinter, kalau dia punya ilmunya, dia akan menyikapi kesalahan orang tuanya dengan kesabaran. Dia akan mengatakan rahimakallah ya walidi, semoga Allah merahmati jenengan bapak. Tidak kemudian menjadikan